Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Trimitra Entertainment. Kita ketemu lagi bersama saya Jafar Sodi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Kalian yang ada di studio ataupun yang ada di rumahnya masing-masing, ikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir. Tentunya kita hari ini akan berbincangkan tentang perkara-perkara ibadah. Baik, hari ini hari yang sangat spesial sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel YouTube kita Trimitra Entertainment di bawah ini. Dan juga nanti di segmen pertengahan akan ada kuis yang disiapkan langsung dari kita, dari Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah ini, yang sudah terpilih di akun IG-nya dari smk.trimitra. Insya Allah akan kami putar, akan kami telepon langsung orangnya yang terpilih dan akan mendapatkan hadiah menarik. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Kita datangkan dari Kota Hujan yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Dan kebetulan hari ini hari ke-18 di bulan suci Ramadan kita. Jadi kita datangkan yang sangat spesial sekali dong ya. Dan tentunya sahabat Trimitra yang ada di rumah masih stay, masih tetap semangat puasanya. Jangan sampai puasa kita menjadi capek sia-sia begitu saja. Dan materi yang kita akan usung, materi yang akan kita bahas hari ini, capek puasa tapi menjadi sia-sia, tidak menjadikan pahala. Nah, oleh karena itu kita simak, kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Kang Didin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini Allah mentakdirkan kita merasakan nikmatnya bulan puasa. Tetapi Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Biasa kita berkumpul, biasa kita nongkrong. Hari ini tidak ada itu. Sahabat di mana saja berada, terutama para siswa-siswi Trimitra yang di rumah saja, begitu juga para as-shaimin was-shaimat. Jikalau ada petani, ladangnya ini panen, tetapi setelah dia bekerja dengan sungguh-sungguh, setelah dia memupuk dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya buruk, maka bersedihlah para petani itu. Begitu juga dengan kita hari ini. Jikalau Ramadan ini laksana lahan yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak mendapatkan hasil dari lahan tersebut, maka sia-sialah. Apa sia-sianya? Di dalam Ramadan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Ramadan Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Nah, puasa ini laksana, Ramadan ini laksana sawah yang akan menghasilkan. Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, dan dengan puasa itu kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Kesimpulannya, jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Lalu apa saja yang menjadikan kita ini rugi dengan Ramadannya, sia-sia puasanya karena tidak mendapatkan apa-apa? Laksana petani yang sudah mencangkul, sudah memupuk, tetapi nggak mendapatkan hasil, maka sia-sialah dia. Jangan sampai kita seperti petani itu. Para sahabat di mana saja berada, puasa kita akan sia-sia. Yang pertama, ketika kita tetap berpuasa, tetapi dia rajin berdusta, dia berbohong,
Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya. Maka ingat, puasanya akan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita semuanya, banyak orang yang berpuasa, banyak sekali, tetapi apa yang terjadi? Dari puasanya dia tidak mendapatkan apapun kecuali dua hal, haus dan dahaga. Para sahabat, jangan sampai kita nanti berpuasa tidak mendapatkan apa-apa hanya karena kita rajin bohong, hanya kita rajin berkata dusta. Selanjutnya, puasa kita akan sia-sia ketika kita memahami tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Alhasil, yes, gue tidur aja habis makan sahur, lalu tidur. Enak banget kan? Tidur sampai dia lupa. Sholat subuhnya dia lupa. Alhasil bangun-bangun jam 2. Baru deh dia santai kan, main gadget. Hey, bangun jam 2 main. Kadang-kadang kita main Mobile Legends, kita main game online. Tak terasa sampai datang waktu asar jam 5, kita nongkrong. Wah, sia-sia sobat. Karena dari tidur yang terlalu overdosis, terlalu berlebihan, maka kita sangat rugi mengisi Ramadan itu dengan sia-sia. Yang selanjutnya nomor 2. Setelah tidur yang overdosis, tadi berkata dusta, yang keduanya tidur terlalu overdosis, terlalu berlebihan. Dan yang ketiganya adalah terlalu banyak mengkonsumsi dalam arti menikmati gawainya, gadgetnya, Mobile Legends-nya, atau apapun bahasa kita, maka sia-sialah. Dan yang paling terakhir adalah ketika kita melakukan puasa dan kita akan sia-sia ketika kita nongkrong, waktu kita terbuang. Kang Didi yakin banyak di antara kita hobi nongkrong, ngabuburit kalau bahasa kita. Nongkrong, pakai motor, jalan, apalagi ngecengin tuh cewek-cewek, ngecengin cowok. Jangan sia-sia. Yuk, kita isi Ramadan ini, jangan sampai dusta ada dalam puasa kita, maka sia-sia. Jangan sampai terlalu banyak tidur sehingga overdosis, maka sia-sialah puasa kita. Atau nongkrong-nongkrong, karena dari nongkrong itu kita sering berkata yang kasar, berkata yang akan merusak ganjaran puasa kita. Yuk kita isi puasa Ramadan tahun ini dengan di rumah saja perbanyak baca Al-Quran, perbanyak amal soleh, perbanyak baca buku, karena orang sukses lahir dari gemar membaca. Sahabat Trimitra dan para shaimin wa shaimat di mana saja berada, jikalau puasa kita merugi dalam arti tidak apa-apa, tidak mendapatkan apapun, maka kita akan menjadi sia-sia. Kita akan menjadi orang yang muflis. Kita akan menjadi orang yang sangat rugi jikalau Ramadan kita sia-sia. Ramadannya sih puasanya nggak batal, tapi sia-sia di sini tidak mendapatkan ganjaran apapun. Para sahabat di mana saja berada, suatu ketika ada seekor tikus. Dia menyaksikan, karena tikus itu hidup di rumah petani. Kemudian tikus itu berlari. Saat berlari, dia menyaksikan Pak Tani memasang perangkap tikus. Lalu dia memberitahu sahabatnya, binatang-binatang yang ada di rumah Pak Tani. Siapa itu? Di sana ada sapi. Dengan terus semangat, si tikus berkata, "Sapi, sapi,
Lu harus tahu ada bahaya di tempat kita. Apaan? Pak Tani beli jebakan tikus. Kamu harus waspada. Lalu apa yang terjadi? Si sapi ketawa. Hei tikus, itu kan jebakan tikus, bukan jebakan sapi. Maka itu tidak akan pernah berlaku pada kita. Lalu dengan sinisnya sapi membuli tikus. Tapi si tikus, dia bersikeras, bersikuku, pengen memberikan kabar bahwa Pak Tani memasang jebakan tikus. Dia lari kepada kambing. Apa yang terjadi ketika tikus berteriak, "Kambing, saya mau ngasih tahu, Bing." "Apaan?" "Pak Tani, Bing." "Ada apa dengan Pak Tani?" "Pak Tani masang jebakan tikus, kau harus waspada." Kambing pun dia ketawa, dia sinis, melecehkan. Yang harus waspada tuh kamu tikus, bukan saya. Saya ini kambing yang dipasang jebakan tikus, bukan jebakan kambing. Si tikus tetap dia bertemu dengan ayam. Lalu mereka, apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mau mendengarkan kabar baik itu. Sampai ketika suatu malam Pak Tani dan istrinya tertidur. Lalu tengah malam dia bangun. Saat tengah malam dia bangun, sang istrinya terkejut. Dia teriak. Karena apa? Dia lupa jebakan tikusnya keinjek sama kaki istri Pak Tani itu. Alhasil dibawalah ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Ketika saya sampai di rumah sakit, luka kakinya itu tetanus. Sampai ada seorang tabib mengatakan supaya panas dinginnya, supaya meriangnya sembuh, paling nikmat makan sop ayam. Pak Tani berpikir, aku punya ayam. Kemudian ayamnya disembelih. Tak lama kemudian sakit sang istrinya semakin parah, sehingga para sanak familinya pun datang menjenguk. Pak Tani kebingungan, dia mau ngasih apa? Dia ingat punya kambing. Si kambing pun dipotong. Lalu apa yang terjadi? Istrinya meninggal. Akhirnya diadakanlah doa-doa dan dijamuklah semua yang hadir karena Pak Tani punya sapi. Akhirnya siapa yang meninggal? Padahal itu jebakan tikus loh. Itu tidak ada kaitannya kepada sapi, kepada kambing, kepada ayam. Tapi mereka semuanya sirna dan tikus masih itu. Itulah pribadi kita. Para sahabat Trimitra di mana saja berada, dan para penikmat tayangan ini dalam acara Ngobrol Perkara Ibadah. Jadikan gadgetmu sebagai media belajar, jadikan handphonemu sebagai media belajar. Karena belajar bisa didapat dari mana saja. Kang Didin ajak teman-teman kita, teman-teman semua di rumah, yuk kita isi puasa kita dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman ikuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, baca terus salawat saat kita santai, saat kita tenang, perbanyak baca salawat, karena insya Allah kelak kita akan berkumpul dengan orang-orang yang akan kita cintai. Semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang beruntung dengan mendapatkan ampunan Allah, dengan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi sahabat Mitra Entertainment, masih dalam acara ngopi ngobrol perkara ibadah. Di sini alhamdulillah kita sudah mendengarkan, menyaksikan tausiah agama yang tadi disampaikan oleh Kang Didin yang sangat luar biasa sekali. Dan di depan saya sekarang sudah bersama Kang Didin ya. Selamat pagi Kang Didin. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih ya? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Di bulan suci Ramadan ini gimana nih suasana di Bogor? Datang jauh-jauh dari Bogor ke sini. Suasana gimana? Kan ada PSBB seperti itu ya. Bisa lolos juga ya? Ya alhamdulillah. Kebetulan setelah ada edaran dari Pemprov DKI ya, waktu itu sekolah kan mulai libur tuh. Betul. Sebenarnya bagi Kang Didin, Ramadan aktivitasnya bisa 4 kali lipat. 4 kali lipat 4 ya? kali lipat dibanding biasa. Biasanya sehari misalkan 2 sekolah atau 3 sekolah, betul, itu bisa sehari 5 Ramadan. Ya. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya mau tidak mau semua jadwal di-cancel, di-cut gitu ya? Gitu. Bukan di-cancel lagi, udah di-cut gitu. Aja gitu. Sehingga tidak ada aktivitas. Akhirnya pulang kampung deh. Alhamdulillah kita bisa ngobrol bersama di sini, kembali lagi ke kampung ke sini mungkin. Betul. Ya. Karena kan ini lahir ini di Saya lahir di Cilamaya. Oh, di Cilamaya berarti masuk ke Karawang ya. Karawang. Iya. Betul. Iya, alhamdulillah ada di sini. Dan kita juga di sini ngobrol bersama siswa-siswi yang ada di rumahnya masing-masing dalam perkara ibadah tentunya yang tadi disampaikan oleh Kang Didin, capek puasa tapi sia-sia begitu ya. Nah, kalau dari perjalanan rumah ke sini itu capek nggak Kang Didin? Tergantung ya. Tergantungnya kita jalannya pakai apa? Pakai kaki, atau pakai motor gitu ya? Motor gitu. Iya. Kalau pakai kaki capek, Betul, tapi kalau pakai motor ya capek. Betul ya. Betul. Yang mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita tidak menjadi sia-sia tentunya ya. Amin. Nah, Kang Didin, kalau tadi saya perhatikan, saya simak itu penyampaian materinya sangat luar biasa sekali karena memang saya dengar seperti dongeng gitu ya. Iya. Makanya Kang Didin ini dijuluki dengan legendaris penceramah ala-ala dongeng gitu ya. Pendekar dongeng. Pendekar dongeng gitu ya mungkin tepatnya. Nah, itu dari tahun berapa merintis tentang dongeng ini? Iya. Dongeng, kenapa sih Kang Didin lebih lekat penyampaiannya dengan cerita atau dengan dongeng? Karena yang pertama harus dipahami bahwa dongeng itu sesuatu yang paling simpel. Simpel tentunya. Kemudian tidak menggurui. Tidak menggurui. Berbeda. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Iya. Siswa mana yang paling senang ketemu guru yang kayak gitu? Iya. Gak bakal ada kan? Gitu. Gue teman-teman
teman-teman yang di rumah juga akan berasa dong. Ada guru masuk, kerjakan halaman 14 sampai 15, bete kan? Iya. Tapi kalau ada guru masuk, dia cerita, semuanya antusias. Betul. Karena dari kekuatan dongeng cerita itu, indera pendengarannya berfungsi, Iya, betul sekali. imajinasinya berfungsi. Iya, iya. Akhirnya Kang Didin fokus di dunia dongeng sebenarnya sudah lama. Iya. Ketika saya menjadi guru TK, itu senang bercerita, memberikan motivasi. Iya, gitu. kayaknya kalau dongeng itu masuk ke segala Ke semua tingkatan ya. tingkatan. Dari mulai Betul. PAUD, TK, PAUD, TK, ya, SD, SMP, SMP, semuanya. Kakek nenek kita juga senang didongengin. Iya, betul sekali. Makanya saya perhatikan tadi, aduh kayaknya seru banget nih gitu. Nah, sempet terpikirkan nggak sih waktu pas kecil atau pas beranjak dewasa Kang Didin ini menjadi seorang pendakwah tapi punya ciri khas dongeng gitu. Sempet nggak gitu? Atau dari mulainya munculnya dari kapan gitu? Iya. Kalau bahasa sempat terpikirkan, kalau mungkin kayak cita-cita ada dribuk itu tidak ada. Mhm. Tetapi dongeng itu muncul berdasarkan hobi. Betul sekali. Hobi Kang Didin itu senang membaca. Iya. Dan buku dulu itu ada buku Bobo. Iya, iya, iya. Ada iya. buku Bobo, majalah Bobo. Yang 70-an mungkin tahu ya, Bobo Nah, seperti apa. kayaknya teman-teman taunya apa deh bukunya? Dulu dalam majalah Bobo Iya. itu banyak cerita-cerita. Betul. Kang Didi itu sehari bisa 5 sampai 10 buku. Belum lagi dulu ada namanya komik Tatang S. Iya, iya, iya. Petruk. Petruk, gitu ya. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya dongeng, itu cerita. Tetapi dari hobi membaca itu masih ingat. Nah, teman-teman juga pasti pernah mendengar cerita apa, sampai sekarang masih ingat. Iya. Tetapi kalau pelajaran, Iya. cepat lupa. Betul. Karena dongeng itu dicernanya oleh pendengaran, Iya. oleh imajinasi. Iya, imajinasinya kuat Kuat, gitu ya. sehingga Jadi ngebayangin gitu. Ngebayangin Ya. gitu. Berbeda dengan pembelajaran di kelas, ngedengerinnya cuma ngedengerin kosong, mata juga melotot tapi mata pendak. Betul, betul sekali. Kesannya memperhatikan, tetapi nggak memperhatikan. Nah, dari hobi itu Mhm. muncul saat menjadi guru SD, pernah juga mengajar di SMP. Kok kalau diajak to the point, serius-serius kayaknya gambut banget ini, Betul, nggak betul. seneng banget. Iya, bikin Akhirnya boring gitu cerita, ya. dari Iya. cerita itu masukkan ke dalam tema gitu. Karena cerita itu bisa imajinasi, kan ada cerita yang fiksi, ada non fiksi. Nah, nanti kita buat. Betul sekali. Nah, tadi kalau disampaikan materinya itu kita puasa tapi menjadikan sia-sia. Betul. Nah, kalau misalkan gini ya, Bos, dan kita punya ini kan, punya sedikit problem. Kita di bulan puasa ini kegiatannya beda dengan bulan-bulan yang lain tentunya. Betul. Karena kan semua jadwal itu pasti berubah. Betul. Gitu ya. Nah, kita kebiasaan kita tuh tidurnya itu yang kurang beraturan tuh, ya Kang. Gimana tuh menurut Kang Didin kalau kitanya tidur habis subuh sampai kita bangun-bangunnya itu sampai ke asar, ya, sampai ke mau menjelang maghrib. Kalau kata anak-anak milenial sekarang tuh kayak bernasi mungkin ya. Gitu. Nah, itu menggugurkan pahala puasanya atau sia-siakah atau gimana seperti itu? Ya, kalau pertanyaannya apakah membatalkan? Tidak batal. Tidak batal tentunya. Karena dari syarat puasa itu sendiri kan menahan, Betul. kan menahan dari terbit sampai ke fajar. Betul. Kalau itu dilakukan, tidak makan, tidak minum, sah puasa. Sah puasa. Tapi kalau sia-sia di sini, kalau Kang Didin umpamakan itu seorang petani, panennya sih iya, tetapi dia nggak dapat apa-apa. Iya. Berarti kan rugi, Betul. sia-sia dong, Iya. kerja rodi dong. Iya. Sama seperti kalian masuk ke perusahaan, nyogoknya 5 juta, Iya. gajinya gope. Ya. Rugi dong. Betul Asalnya kan sekali. begitu. Nah. Makanya jadikan Ramadan ini supaya tidak sia-sia dalam arti supaya dapat ganjaran. Kalau seandainya tidurnya kagak jelas, waktunya nggak diatur, rugi. Iya. Ruginya Oke. apa? Ya karena tadi harusnya kita melakukan kebaikan, Betul. jadi sia-sia karena banyak tidur, Banyak. terlalu overdosis. Iya, betul sekali. Baik,
Kang Didin kita stop dulu ya. Baik siswa, siswi ataupun para pemirsa yang ada di rumah. Nah, oke, karena itu kita jangan terlalu banyak tidur di bulan suci Ramadan ya. Kita perbanyak amal ibadah, makanya tonton di Trimitra Entertainment, kita ngopi, ngobrol perkara ibadah. Baik sahabat Trimitra Entertainment, kita balik lagi dalam acara ngopi, ngobrol perkara ibadah. Kita masuk ke segmen yang ketiga nih ya Kang Didin. Kita ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Instagram @smk.trimitra. Yang pertama ini ada pertanyaannya dari @avanofficial. Nah, ini pertanyaan nih Kang Ustaz. Sia-siakah puasa ketika kita mengatakan hal yang berbau rofas saat kita kaget? Ropas itu mungkin hal-hal sesuatu kata-kata yang jelek mungkin ya, ataupun jorok mungkin gitu ya. Nah, gimana tuh Kang Didin ya? Sia-siakah kalau kita berkata kaget jadi rofas, kata-kata yang nggak berfaedah. Iya. Misalkan kunci ya. Dan sebagainya gitu ya. Iya. Pertama, kalau jawabnya sia-sia, bisa iya dan tidak. Betul. Bisa iya kalau itu disengaja. Oh iya. Nah, bisa tidak jika itu spontan. Oke, kalau dalam bahasa motivasi itu ada namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Kenapa sih rofas itu bisa muncul? Iya. Nah, itulah. Jadi ini ada terapinya ternyata. Rofas itu muncul spontan, latah, apa bahasanya? Itu dampak karena kita goflah. Goplah itu lupa. Goplah itu menjadi orang lupa. Terlalu banyak berimajinasi, terlalu banyak ngelamun, sehingga kita lupa akan zikir kepada Allah. Kita lupa menjadi orang yang sedang berpuasa. Sama seperti kita naik motor. Kalau kita naik motor ngalaun, kita santai aja. Apalagi yang berdua-duaan, ya Allah nikmat banget tuh. Gitu. Tiba-tiba di belakang ada yang ya kan? Kaget kan? Betul. Coba kalau seandainya kita naik motor konsentrasi. Betul. Ada yang nyari, enjoy aja kan? Karena kita fokus ke setir kiri, spion kiri dan spion kanan. Nah, sia-sia kalau seandainya kita mengucapkan sesuatu yang tidak berfaedah. Lebih kepada sesuatu yang tidak berfaedah, ya sia-sia. Sia-sia mungkin. Tapi puasanya nggak batal kan? Nggak batal, tetapi rugi. Kagak dapat apa-apa. Karena kita berbicara yang kotor atau nggak baik. Tapi alangkah baiknya itu perkataan kita rubah mungkin ya. Jadi seperti astagfirullahaladzim gitu ya, kagetnya innalillahi gitu ya. Oh, keren. Itu lebih baik dibanding sesuatu yang buruk. Gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka nggak tahu apa bahasa rofasnya itu sering dikatakan menjadi nama-nama hewan. Kayak ketika kaget, kumu-kumu gitu ya. Gitu. Ulat gitu ya. Masa iya sih? Nggak ada ya. Ya nanti kita trenkan aja kalau seandainya kucing gitu ya. Aja. Oke. Jadi kita harus bisa memilah-milah bahasa tentunya. Baik. Itu pertanyaan dari @avanofficial ya. Jadi jawabannya tentunya puasa kita tidak batal, cuman jadi rugi ya. Jadi sia-sia saja. Baik, terima kasih Kang Didin. Sebelum kita lanjutkan ya ke pertanyaan-pertanyaan berikut ini, kita saksikan dulu kuis yang satu ini. Baik sahabat Trimitra Entertainment yang ada di rumah, kita saatnya kuis bareng ngobrol perkara ibadah kita di sini ya. Tagline-nya kalau kita sebutin kartu Tri, kalian jawab di rumah on terus ya. Baik, kita telepon dulu ya. Ada yang masuk enggak di akun Instagram atau video kami? Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Nurul Fatimah di Pucung. Oh, Nurul Fatimah di Pucung. Oke, tagline-nya kartu Tri. Ya. Kartu Tri. Di rumah on terus. Di rumah on terus. Baik, pertanyaannya. Siap, Neng Fatimah? Oke. Apa Ya, nama siap. kegiatan Trimitra Entertainment di bulan suci Ramadan? A. Bisa diulangi. Ulangi. Apa nama kegiatan Trimitra Entertainment di bulan suci Ramadan? A. Ngopi, ngobrol perkara ibadah. B. Ngopi, ngobrol perkara ilmu. A. Ngobrol perkara Ngobrol perkara ibadah.
Oke, baik. Jawabannya betul sekali. Ya, selamat Anda mendapatkan hadiah. Hadiah ini dipersembahkan oleh Kartu Tri. Kuat sinyalnya, besar kuotanya, panjang masa aktifnya, murah harganya. Baik, Kang Didin, ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagramnya @fdlputri atau Fadil Putri mungkin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kang Ustadz, kalau tidur di bulan puasa sampai berlarut-larut, bangun pas ketika azan berkumandang. Nah, terus setelah itu kita sholat, habis itu kita tidur lagi. Kira-kira puasanya bakal sia-sia atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang tadi saya sampaikan mungkin ya. Betul. Cuman di sini tidurnya itu setelah sholat. Nah, kemudian pas bangunnya Sholat lagi, tidur lagi, mungkin seperti itu. Ya. Tapi tidak meninggalkan sholat tentunya. Betul. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Kang Ustadz? Ya, ketika kita puasa, tidur, Kang Didin membagi pada dua. Dua. Yang pertama, sia-sia. Ya, Yang kedua, jadi rugi. sia-sia dan rugi. Sia-sia dan rugi. Berarti kalau sia-sia sama rugi, lebih tinggi mana ya? Ya rugi. Rugi. Ya kan? Rugi. Kalau sia-sia kita nggak dapat apa-apa. Tapi Iya. kalau rugi, ya itu yang lebih bahaya lagi. Iya, iya. Yang pertama, kalau seandainya karena tidak teraturnya kita tidur, sehingga beres sholat subuh, kita tidur, bangun 1:30, kemudian kita tidur lagi, Iya. ya kan? Apa? Bangun 1:30, kita sholat, Sholat, lalu tidur Tidur lagi. lagi. Bangun jam 5, kita sholat asar, tidur lagi. tidur lagi. Kagak ada Maka jadi kerjaan. sia-sia. Sia-sia ya. Ada sia-sia. Kenapa? Kalau seandainya itu dijadikan waktu produktif, ya kan? Ya kalau bahasa agama lebih, ya gunakan baca Quran lah. Iya. Gunakan baca tasbih lah. Nah, kalau bahasa kerennya kita, ya baca buku lah. Gitu. Jadi memperbanyak amal. Memperbanyak amal yang bermanfaat, karena amal itu nggak saklek kepada sesuatu ubudiyah. Ubudiyah itu luas, ada mahdo dan ghair mahdo Betul gitu loh. sekali. Jadi jangan sampai kalian mengartikan bahwa ibadah itu sholat, harus ngaji, harus baca Quran, tidak. Iya, iya. Lebih luas lagi. Betul sekali. Silaturahmi juga ibadah. Iya. Ghair Kata mahdo yang baik, maksudnya ya. nah, ibadah. Nurut sama guru juga ibadah. Ibadah. Karena khawatir kita memaknai ibadah adalah sholat, sama guru melawan. Iya, betul Ya kan? sekali. Karena menganggap bukan ibadah. Mhm. Gitu. Jadi sia-sia kalau seandainya di Ramadan banyak tidur Iya. dibanding banyak waktu produktif. Rugi. Nah, ini yang rugi nih. Mungkin salah mindset bagi anak-anak yang ada di rumah bahwasanya tidur itu menjadi pahala ibadah juga mungkin Nah, ya. itu yang jadi masalah. Nah. Rugi itu ketika beres sahur, dia tidur, bangun-bangun 5:30. Parah banget. Parah banget ya. Udah ada deh. Dan kalian ada nih Iya. yang di rumah. Ini rugi. Kenapa rugi? Sholatnya di mana? Iya, betul sekali. Belum yang lain. Kalau tadi sia-sia tetap sholat, Iya, iya. ya kan? Kalau ini nggak sholat, ini celaka nih. Celaka. Ini rugi nih. Betul. Makanya dalam materi Kang Didin, jangan terlalu tidur overdosis. Kenapa? Karena kita memaknai tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kita harus cerdas dalam menyikapi keterangan ini. Kalau Kang Didin, menurut ini hadis sendiri bisa apa ya? Kalau seorang yang kritis, ini hadisnya nggak kuat. Palsu itu ya. Ya, doif. Doif. Gitu. Sehingga kita pernah mendengar tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ah, ini udah tidur aja. Kebanyakan tidur ya jadi. Nah, ini yang paling bahaya. Iya. Makanya tidurnya orang berpuasa jadi ibadah ketika teman kalian ngajak ongkow, teman kalian ngajak buka, tidur aja. Dalam arti misalkan jam 10 nih, Betul. dapat dengar yuk kita main futsal. Iya. Tidur setelah main futsal dan lain sebagainya, akhirnya jadi buka. Capek, buka Capek, dong ya. lebih baik Iya, lebih baik tidur Nah, mungkin. kayak gitu. Tetapi kalau sengaja tidurnya Dari pagi sampai dari sore. pagi gitu, Iya, iya. agak berasa banget. Anak TK juga bisa kalau Iya, gitu. itu rugi sia-sia. Rugi dan sia-sia. Oke, terima kasih Kang Ustadz. Ini ada lagi yang ketiga pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau orang yang sombong dengan puasanya, nih orang-orang sombong nih di rumah dengerin ya. Dia bilang-bilang ke orang, gue puasa nih ya. Nah itu menghapus pahala puasa atau tidak? Ini dari Amelia P1. Ya, sombong membuat manusia itu merasa hebat. Iya. Itu
tidak hanya merusak amalan puasa, tapi merusak hati. Gitu ya. Karena puasa itu pahalanya gaib atau rahasia. Iya, iya. Saumuli wa ana ajibin. Berpuasalah kalian, biar aku, kata Allah dalam hadis qudsi, yang akan memberikan ganjaran. Karena kalau kita umroh, Iya. kelihatan kan? Iya. Sedekah, kelihatan kan? Iya. Sholat, kelihatan kan? Kelihatan. Tapi kalau puasa, Iya. Nggak ada yang ya, tahu. kalian nggak bakal tahu gue puasa atau enggak kan? Betul sekali. Kan kalau dulu zaman SD, ciri orang puasa apa? Nyiduh wae. Iya, 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 betul. Biasa kan kayak gitu kan? Iya. Kenapa? Puasa. Tapi kalau bilang, gue puasa nih. Iya. Nah, kalau seandainya mengatakan gue puasanya Ya. dalam kondisi harus mengatakan itu untuk membedakan teman-teman yang lain, sah-sah saja. Oh, sah saja. Seperti misalkan orang lain, ayo buka, gue puasa nih. Nah, itu bukan kategori sombong, tapi menyatakan pernyataan gitu. Oke. Baik, Kang Didin, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan yang keempat, kelima, dan keenam. 3 pertanyaan lagi nih ya. Ya, yang pertanyaan keempat ada dari N Nurul Fatimah mungkin ya, 0308. Pertanyaannya, Kang Ustaz, jikalau seorang perempuan menampakkan auratnya dan terlihat oleh laki-laki sehingga memancing syahwat, apakah pahala perempuan itu batal atau tidak? Bagaimana kita? Iya, kalau menampakkan ini disengaja atau tidak? Itu pertanyaannya. Oh, tergantung sengaja Ya, atau balik lagi. tidaknya ya. Jadi kadang-kadang kita ini membuat pertanyaan, Iya. tetapi kontennya, Iya. karena dalam hukum Islam itu dari setiap diksi itu bisa menjadikan hukum, gitu loh. Pertama, kalau seandainya aurat terbuka, kemudian yang melihatnya Syahwat. syahwat, berarti kalau terbuka berarti tidak sengaja dong. Betul. Ya kan? Sia-sia nggak? Ya tidak. Hmm. Tetapi kalau sengaja membuka, apalagi bang, dari kita dong, Iya. pasti batal lah, gitu loh. Atau mengundang Pasti syahwat sia-sia gitu ya. lah, karena dia sengaja mengundang. Iya. Tetapi kalau terbuka berarti tidak sengaja, maka Iya. nggak ada masalah. Betul. Tetapi usahakan, makanya dalam Islam, hai para cewek-cewek, jika kalian pengen tahu handphone mahal itu yang pakai barcode, yang pakai tutup. Iya, pakai Iya kan? casing gitu ya. Oke. Tetapi kalau handphone yang second terbuka, sama seperti diri kalian. Kalau kamu pengen menjadi siswa trimitra yang hebat, yang dihargai, maka tutuplah auratmu. Iya, jadi berhijab ya. Berhijablah dengan baik, Baik. jangan sampai genit. Iya. Oke, baik, terima kasih Kang Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Ya. dari Ed Haibong. Kang Jibong ya, 016. Pertanyaannya, ngegibah itu kan menghapus pahala puasa. Tuh. Keluar ngedengerin yang ngegibah gimana? Kalau ngedengerin yang ngegibah gimana? Iya. Kalau kita ngegibah ngomongin orang itu ya jelas mungkin ya dia Jelas, dosa. iya. Nah, kalau hanya sebatas kita ngedengerin, Iya. itu gimana tuh Kang? Ya sama aja. Sama aja tentunya ya. Karena tidak ada gibah kalau tidak ada pendengar. Oh, betul sekali ya. Jadi Gitu. intinya sama orang Sama. yang ngomongin orang sama yang Sama ngedengerin. mendengarkan sama, gitu. Gitu. Sama seperti Roshi wa Murtasi, orang yang nyodok pengen kerja Iya. dengan orang yang disodok, ya sama-sama sama-sama neraka. Betul. Pahalanya tidak ada, tapi puasanya tetap tidak batal kan? Ya puasanya tidak batal, Tidak batal. tetapi ya sia-sia buat apa? Itu betul sekali. Sama ya. kita disuruh kerja ke perusahaan tapi nggak digaji. Begitu ya. Ya kan rugi dong. Makanya banyak di antara kita mengatakan susahnya nyari kerja. Bagi kami kerja nggak susah. Yang susah itu punya penghasilan yang gede. Betul. Stop gibah. Jangan menggosip ya. Oke. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Kang Ali. Berbohong demi kebaikan apakah menghapus pahala puasa atau tidak nih? Dari kiriman dari Rofi Ramadhani 32. Berbohong demi kebaikan. Pada dasarnya bohong tidak ada yang baik. Pada dasarnya. Pada dasarnya. Tetapi dalam hukum Islam ada kebohongan yang dimakum alaih diperbolehkan. Seperti seandainya menjaga menjaga keselamatan. Contoh, sekarang di Marak nih, Ya. begal. Ya, begal. Misalkan ada begal, lo tahu nggak si ini kemana? Udah kita tahu. Iya. Ya kan? Iya. Dia ngumpet di belakang rumah. Iya. Katakan nggak tahu, itu boleh. Oh, boleh. Ya kalau
untuk menjaga. Cuman pertanyaannya di garis bawah lagi nih, demi kebaikannya dalam konteks yang mana? Betul sekali ya. Gitu. Berbohongnya kebaikannya apa dulu gitu kan? Iya, Ya? jelas. Betul. Jadi intinya pahala puasanya tidak Tetap, apa-apa. kalau untuk yang diperbolehkan dari hukum agama, ya nggak ada masalah. Betul. Gitu. Tetapi makanya garis bawah dulu tuh, berbohong kebaikannya dalam segmen dan segi apa dulu. Betul sekali. Karena ini pertanyaannya belum konten penguatnya belum ada. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak nih Kang Seth. Dari awal sampai akhir materi yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pemirsa yang ada di rumah, khususnya buat siswa-siswi SMK Trimitra juga. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak dan juga Kang Sethnya sehat terus ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Baik sahabat Trimitra Entertainment, kita kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Setelah 45 menit ke belakang kita sudah ngobrol banyak tentang hal ibadah, terutama tentang bulan suci Ramadan. Ibadah puasa kita akan sia-sia kalau misalkan kita menggibah, ngebohong, dan lain sebagainya. Dan kita sudah tak terasa waktu kita akan berpisah. Kita akan kembali lagi di channel-channel berikutnya pada konten yang akan datang, tentunya dalam perkara ibadah yang lainnya. Baik, saya Japar Sodik mohon undur diri. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Acara ini dipersembahkan oleh SMK Trimitra dan didukung oleh Kartu Tri. Kuat sinyalnya, besar kuotanya, panjang masa aktifnya, dan murah harganya. Dan didukung oleh Fashion El Shifa. Bajunya keren banget. Sekian dari saya Japar Sodik mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.